Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI, telah disahkan sebagai Undang-Undang TNI dalam rapat paripurna DPR RI, yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani pada Kamis tanggal 20 Maret tahun 2025. Pengesahan Undang-Undang TNI ini mendapat kritik keras dari para mahasiswa dan masyarakat sipil di berbagai kota di Indonesia. Menjadi undang-undang. Revisi Undang-Undang TNI ini bertujuan untuk menyesuaikan peran dan fungsi TNI dalam menghadapi tantangan keamanan modern, termasuk ancaman cyber dan dinamika geopolitik internasional, dan penambahan tugas dalam operasi militer selain perang. Peran dan fungsi TNI ini pun diperluas untuk menanggulangi ancaman cyber dan melindungi kepentingan nasional di luar negeri. Pasal 39, ini mungkin kontroversial, tapi Bapak Ibu, istri saya itu punya warung di rumah, buka warung. Kalau ini diterapkan, maka saya kena hukuman. Prajurit dilarang terlibat di dalam kegiatan bisnis. Aku kan pasti nggak mau terlibat, aku nganter belanja dan sebagainya. Kan begitu. Mestinya adalah yang dilarang adalah institusi TNI untuk berbisnis. Menanggapi revisi Undang-Undang TNI, mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, bahwa dirinya tidak melihat adanya ketentuan yang mengarah kepada kembalinya dui fungsi TNI, sebagaimana yang pernah terjadi pada masa Orde Baru. Masalah dui fungsi TNI memang sudah menjadi isu utama, salah satunya adalah bentuk penolakan Undang-Undang TNI oleh para mahasiswa di berbagai daerah. Itu hasilnya tidak seburuk yang dibayangkan. Hasilnya biasa-biasa saja, tidak ada indikasi kembalinya dui fungsi. Lantas bagaimana sejarah kelam awal mula Undang-Undang TNI, hingga sampai terjadinya penolakan dari kalangan mahasiswa dan masyarakat? Undang. Terima kasih. Keretakan hubungan antara politisi sipil dengan para perwira militer di Indonesia, telah terjadi sejak awal kemerdekaan. Para perwira TNI merasa tidak nyaman, dengan hasil berbagai perundingan yang dilakukan politisi sipil dengan pemerintah kolonial Belanda. Hasil perundingan dari waktu ke waktu dinilai sangat merugikan pencapaian yang telah dilakukan oleh kalangan militer. Salah satu kekecewaan militer adalah pada Perjanjian Renville, yang ditandatangani pada Januari tahun 1948. Salah satu kesepakatan yang harus dijalankan dalam Perjanjian Renville adalah, bahwa TNI wajib pindah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, dikarenakan wilayah Republik Indonesia hanya berada di Jawa Tengah. Hal inilah yang membuat tentara merasa tidak puas dengan politisi sipil. Ketegangan antara sipil dan militer muncul kembali dalam peristiwa tanggal 17 Oktober tahun 1952, ketika itu Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Kolonel A.H. Nasution dan 5 Panglima daerah, menuntut agar Dewan Perwakilan Rakyat sementara untuk segera dibubarkan. Kasat A.H. Nasution menilai DPRS hanya mengulur-ulur waktu, dan tidak bersungguh-sungguh untuk segera menyelenggarakan pemilu. Sementara di sisi lain, Bung Karno menolak pembubaran parlemen, namun setuju agar pemilu dipercepat. MPR di jalanan seperti ini, maupun MPR di dalam ruangan sidang, perjuangannya sama. Telah berani menyuarakan hati rakyat, sekarang ini mendapat ancaman, saudara sekalian. Atas berbagai kekecewaan militer terhadap politisi sipil, di tahun 1958 Kasat A.H. Nasution kemudian mengusulkan konsep jalan tengah. Konsep ini merumuskan bahwa militer bisa terjun aktif dalam bidang yang selama ini dilakukan oleh kaum sipil. Militer yang terjun dalam politik bukan berarti akan menjadikan negara sebagai negara militer, akan tetapi lebih menerapkan agar tentara bisa berpolitik sebagai pribadi. A.H. Nasution memberi ilustrasi, bahwa TNI tidak akan berkuasa sebagaimana militer di negara-negara Amerika Latin yang membentuk junta militer, tetapi TNI juga tidak ingin hanya sebagai pelengkap dalam sistem pemerintahan seperti di negara-negara Barat. Setelah dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959, Bung Karno melirik untuk mengadopsi pemikiran jalan tengah ala Nasution. Sebagai pertimbangannya adalah bahwa Bung Karno juga kecewa dengan para politisi di Konstituante, yang berdebat terlalu lama serta bertele-tele dalam merumuskan dasar negara. Oleh karena itu untuk mengimbangi para politisi sipil yang kurang efisien, kiranya perlu memasukkan para perwira militer.
Memberi ruang kepada militer untuk ikut serta dalam pengambilan kebijakan nasional juga dianggap sangat perlu, guna menyatukan kembali kalangan militer yang terpecah belah akibat berbagai pemberontakan di berbagai daerah. Ketika Presiden Soeharto memegang tampuk kekuasaan pada masa Orde Baru, konsep jalan tengah diperkuat dengan istilah dwi fungsi ABRI. Dalam konsep ini tentara berwenang untuk menduduki jabatan sipil di berbagai lini, sebagai bagian dari penugasan resmi kelembagaan. Disinilah masalah mulai timbul. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI, secara kelembagaan terlibat dalam kebijakan sosial politik, baik di parlemen melalui fraksi ABRI maupun di eksekutif. Pada masa Orde Baru, jabatan mulai dari presiden, menteri, jaksa agung, gubernur, bupati, bahkan sampai wali kota pun bisa dijabat oleh tentara yang masih aktif. Keterlibatan militer dalam berbagai kegiatan sosial politik bertentangan dengan prinsip negara demokrasi, di mana militer hanya bertugas dalam bidang pertahanan dalam menghadapi musuh dari luar, sementara keamanan dalam negeri menjadi tugas bagi kepolisian. Dan pada akhirnya konsep dwi fungsi ABRI atau TNI secara perlahan telah dihapuskan sejak era reformasi. Hal ini sesuai dengan tuntutan para mahasiswa dan masyarakat sipil.